datang kepadamu karena kami percaya kepadamu. Tuhan, Engkau yang memiliki hidup kami. Kami datang pada pagi hari ini ya Bapa, karena kami mau menyembah Engkau. Kami kembali mau memberikan hidup kami kepadamu. Kami berserah kepadamu. Kami minta Tuhan tolong dan kudus sucikan kami Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan pagi hari ini menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, di mana Engkau layakkan kami untuk datang di hadapan-Mu. Kami menyembah kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang maha suci. Terima kasih Tuhan, kuduskan dan sucikan kami, layakkan kami, supaya kami dapat menerima berkat yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau berbakti kepadamu. Tuhan, biar sukacita dari Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memikirkan Engkau Tuhan, karena Engkau layak terima pujian dari kami yang percaya kepadamu. Kami mau berbakti Tuhan. Tuhan, kuduskan kami sekali lagi, dan apa yang kami lakukan pagi hari ini memperkenankan hati Engkau. Ibadah pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau bersukacita bersama-sama Engkau. Kami mulaikan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, mari kembali kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, amin. Saudara yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yang siap memuji Tuhan, serukan haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, kita mau buka hati kita pagi hari ini untuk firman Tuhan.
tengah-tengah dunia dilanda dengan ketakutan, dilanda dengan pandemi yang luar biasa ini Tuhan. Tidak ada kesusahan dan kesulitan yang dialami dunia seperti hari-hari ini. Tapi kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan berfirman buat kami. Biarlah firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Semua yang percaya akan firman akan berkata, amin. Silakan duduk. Selamat kita ketemu dalam kasih daripada Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada bersama-sama beribadah di tengah-tengah pandemi yang luar biasa. Indonesia sudah melebihi 200.000 ya yang kena pandemi ini. Banyak yang sudah jadi korban. Dokter saja sudah 100 lebih ya yang dipanggil Tuhan. Dunia begitu berduka cita. India satu hari saja hampir 100.000. Jadi ini satu hal yang luar biasa yang sungguh-sungguh menggoncangkan dunia. Secara politik digoncangkan, secara ekonomi digoncangkan, secara kebudayaan digoncangkan. Ya. Dan satu hal yang menggoncangkan Indonesia yaitu besok akan ada lagi PSBB ya, akan ada lagi pembatasan sosial berskala besar. Ini sangat menggoncangkan. Ya, karena DKI akan melakukan itu. Apakah PSBB itu ya, bioskop ditutup, mal ditutup, restoran tidak bisa melayani, hanya bisa untuk diambil, ya. Kemudian mobil-mobil dibatasi, orang bekerja harus di rumah, dan ini membuat ketakutan yang luar biasa. Sampai-sampai orang terkaya di Indonesia, Bapak Budi Hartono itu orang paling kaya di Indonesia, pemilik Jarum di Kudus, kekayaannya 200 triliun, dia kirim surat ke presiden. Jangan, karena akan lebih banyak orang yang lapar, lebih banyak orang yang menderita, sehingga banyak orang berkata, ya memang mereka takut COVID, ya takut COVID, mati juga. Tidak takut COVID, mati juga. Tapi mereka lebih banyak takut menghadapi kelaparan. Inilah, ya, sehingga gubernur yang sudah memutuskan diprotes sama menteri-menteri dan banyak rakyat, ya, karena ada dua kubu, yang satu mau sehat, yang satu ekonomi mau jalan. Sebenarnya dua-dua harus berjalan seiring. Ya, itulah yang sedang dinanti-nantikan oleh bangsa kita, terutama Jakarta ini, karena baru saja diumumkan itu saham itu sudah kehilangan 300 triliun. Bayangkan 300.000 miliar amblas saudara-saudara, dan lebih banyak lagi akan terjadi. Jadi kebangkrutan akan bertambah-tambah. Tapi di tengah-tengah hal itu terjadi, kita selalu berharap kepada Tuhan. Yang paling penting sekarang kita menantikan Tuhan. Berikan kemuliaan. Ya. Menantikan masa new normal ini menjadi normal itu indah. Tapi yang lebih penting firman Tuhan bertanya, apakah kita di tengah-tengah pandemi ini kita sudah berusaha ya, pakai masker, jaga jarak, ya, membatasi kerumunan. Tapi apakah dalam kehidupan kita ini, seperti tema pagi hari ini, apakah kita menantikan Tuhan? Ya, mari kita baca ayatnya. Mazmur pasal 37 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal 37 ayat 7 sampai ayat yang 9. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia, jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ayat 9.
Sama-sama 2, 3. Sebab orang-orang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi apa? Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Hari ini kita lihat begitu banyak kesukaran dan kesulitan, ya. Si A mulai mempersalahkan si B, C mempersalahkan si D, dan kita lihat kemarin, ya, pemerintah DKI mempersalahkan pemerintah pusat mempersalahkan pemerintah DKI, dan sampai ada yang bilang, waduh, kalau begini mau kemana bangsa kita? Ya, karena hanya saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Tetapi firman Allah mengajar kepada kita, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mau kita berdiam diri di hadapan dan menantikan Dia. Ya, kita tidak usah pusing, tidak usah ngomel, tidak usah cemberut, ya, tidak usah melihat kesuksesan orang lain. Tapi firman Allah minta kepada kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Di saat usahamu lagi menurun, di saat kesehatanmu lagi terganggu, di saat kehidupan kita seperti ini, kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, banyak hal-hal yang terjadi di hari ini. Ya, saya 3 bulan ini melakukan beberapa perjalanan ke Bali pelayanan. Ya, dari sana, ya, saya ke Manado, dan waktu ke Manado ada seorang hamba Tuhan, mari, saya bilang, kamu nemani saya sama-sama ke Manado. Tapi kemudian tiba-tiba teman itu, saya bilang, oh kamu nanti dapat tugas ke Jakarta. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ya, pas saya mau berangkat ke Manado, teman saya ini kena COVID. Saudara bayangkan, ya, ini teman satu kamar nanti di Manado, wah, dia kena COVID. Ya, inilah kita. Ya, dalam kehidupan kita di hari-hari ini kita menghadapi banyak masalah. Dan minggu depan saya melayani di Bengkulu, ya, melayani di pertemuan hamba Tuhan sekalian panti asuhan. Ya, ada teman saya ajak saudara-saudara, ya, tapi kemudian istri anaknya katakan, wah jangan pergi, ada COVID. Ah, ini saudara, ya, COVID itu bisa menghalangi banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang Tuhan mau, mari kita menantikan Tuhan. Amin. Awal dari COVID saya mengundang pendeta dari Bogor, Profesor Doktor dari Universitas Indonesia. Saya katakan, Pak, datang khotbah di sini. 6 bulan susah menghubungi dia, gereja besar, 6 bulan. 2 minggu kemudian dia katakan, maaf, jemaat saya katakan saya jangan datang ke Pare dulu karena lagi COVID. 1 minggu kemudian, saudara-saudara, dia malah dipanggil Tuhan karena COVID. Aduh, saya bilang, saya sedih, tapi saya bilang, aduh, coba kalau dia datang ke sini tinggal di pastori 4 kali ibadah, jadi seperti di Bandung, 600 jemaat semua di tes COVID, oh, kita bisa 1.200 di tes COVID, karena waktu sebelum COVID kita 1 hari 1.200. Tapi inilah Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saya bukan mengajar saudara jangan takut sama COVID, kita perlu waspada, kita perlu hati-hati, kita perlu cuci tangan, ya. Tiap hari saya katakan, Ibu Gembala belanja sayur, sebenarnya cepat-cepat cuci tangan. Ya, karena 5-6 bulan yang lalu di Pare ini beberapa orang kena COVID karena beli sayur, saudara-saudara. Dicari sama gugus, wah, yang kena COVID itu penjual sayur. Akhirnya dicari orang-orang itu. Ya, kita tetap harus waspada. Tapi satu hal yang penting, kita menantikan Tuhan. Ikuti saya mau menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan, itulah yang terindah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita melihat pagi hari ini beberapa keuntungan kalau kita menantikan Tuhan. Ya, jadi kalau kita menantikan Tuhan, ada keuntungan yang Tuhan berikan buat kita. Yang pertama, kita akan mendapatkan pertolongan. Jadi kalau kita suka menantikan Tuhan dengan berdoa, membaca firman Tuhan,
datang ke ibadah, saudara-saudara, Tuhan pasti akan menolong di dalam kehidupan kita. Ya, bagi saudara-saudara yang masih di rumah ya, saya katakan biarlah mereka tetap di rumah. Ya, mereka menjaga kesehatan. Cuma saya bilang, saya rasanya susah kalau saudara sudah tidak datang gereja, tapi saya ketemu di mall. Mall itu salah satu pusat klaster ya, saudara ya. Bukan berarti tidak boleh ke mall. Kalau ke mall mesti ke gereja. Nanti Tuhan tanya, ke mall boleh, ke gereja kok tidak bisa. Ya. Tapi bagi ada yang jemaat bilang, Om, istri saya belum mau datang, tidak apa-apa. Ada suami saya belum datang, tidak apa-apa. Ya, kita harus berdoa untuk mereka. Jadi yang pertama kalau kita menantikan Tuhan, ada keuntungan. Mazmur 40 ayat 2. Mazmur 40. Nah, lihat. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, sama-sama baca. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu apa? Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengarku teriak minta tolong. Berhenti sini dulu. Inilah luar biasanya. Ini pengalaman Daud. Waktu dia ketakutan, waktu dia dikejar-kejar, waktu dia membunuh, ya. Dia katakan apa? Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku. Ya. Jadi kalau kita menanti-nantikan Tuhan dan Tuhan datang, luar biasa. Saya sakit, masuk rumah sakit, ya, jam besuk, jam 4, biasa tiap hari ibu gembala datang, waktu itu jam 4 belum datang, ya, jam 5 belum datang, jam 6 belum datang, waduh susah. Tiba-tiba saya sudah dengar, ya, oh ini sandal ibu gembala, jalan saudara. Terus rasa senang, apalagi ini, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, dan Tuhan datang menjenguk kepada kita dan apa? Tuhan mendengar teriakku minta tolong. Itulah sebabnya ada saat kita perlu teriak, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong usaha saya, Tuhan tolong pekerjaan saya. Ini janji Tuhan. Ya, ia mendengar teriakku minta tolong. Bukan Tuhan itu tuli sehingga tidak mendengar, tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Ayat yang ketiga. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari rumpul lawa dan menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkahku. Ini Tuhan. Ya, dari lubang kebinasaan, dari lumpur mara bahaya, dari lumpur kebangkrutan, dari lumpur ketakutan, dari lumpur masalah. Tuhan angkat kita, ya, dari lumpur dan ditaruh di atas bukit batu. Dan Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Ya, nyanyian Pentakosta lama, Tuhan menetapkan. Terus kita ada masalah, kita ada persoalan, kita jatuh sakit, kita jatuh bangkrut, tapi Tuhan tidak mengizinkan kita tergeletak. Apakah tergeletak? Jatuh tidak bangun-bangun lagi. Ya, istilah main tinju, kena pukulan apa? KO, saudara-saudara ya. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4, tidak bangun-bangun. Tuhan tidak mau. Ya. Waktu kita tergeletak, waktu kita jatuh secepatnya, ya, sehingga ada nyanyian Pentakosta, segera ditolongnya.
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Inilah Tuhan. Ya, jemaat-jemaat umur 50-60 tahu. Ya, saya katakan jemaat yang muda banyak tahu cuma sakitku di sini. Ayo tinting saudara-saudara ya. Inilah kita saudara. Ya kalau kita ada masalah Tuhan segera menolong. Dia tidak izinkan kita jatuh dan tidak bangun-bangun lagi. Dan inilah keuntungan yang pertama kalau kita menantikan Tuhan. Yang kedua, tidak akan dipermalukan. Oh, luar biasa ya. Tidak akan dipermalukan. Mazmur 25 ayat 3. Mazmur 25 ayat 3. Nah, 2, 3. Ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Nah, coba ya. Ya, itu semua orang ganti dengan saya. Menantikan engkau, menantikan Tuhan. 2, 3. Ya saya yang menantikan Tuhan tak akan apa? Tak akan mendapat malu. Inilah. Karena dia akan bela kita. Dia akan berkati kita. Karena dia berkata, marilah kepadaku. Hai kamu sekalian berlah dan bertanggung berat. Aku akan memberikan sentosa. Dia tidak akan mempermalukan kita. Dia tidak akan menyusahkan kita. Tapi dia akan menolong dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tetap menantikan Tuhan, satu hal yang luar biasa. Kita tidak akan dipermalukan. Karena apa? Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita mau menolong di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kalau kita menantikan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Ya, sering saya mau keluar kota, Deki yang driver itu, ya, sambil di restoran, habis makan dia bilang, bro, saya mau kerating daeng. Wah, jadi tiap ke restoran saya ingat dia cari kerating daeng, saudara. Ya saya kasih. Kalau dia minta bir ya saya tidak akan kasih, saudara-saudara. Karena kerating daeng itu kata dia menyegarkan. Nah ini kita saudara-saudara. Kalau kita menantikan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Sama-sama baca. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka apa? Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan apa? Mereka akan berlari dan apa? Mereka tidak akan menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Orang-orang ganti dengan saya ya. Ya, mereka ganti dengan saya. 2, 3. Tetapi saya menantikan Tuhan, saya mendapatkan kekuatan baru. Saya seumpama apa? Seumpama Raja Wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Saya berlari tidak menjadi lesu. Saya berjalan tidak menjadi lelah. Inilah kita. Ya, 2 tahun yang lalu saya senang ya naik sepeda. Ya karena belum biasa, naik sepeda cepat-cepat. Lewat rumahnya Pak Yohanes saya jatuh, mau pingsan saudara. Ya karena apa? Karena naik biasa. Tapi kalau kita menantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru. Ya saya pingin naik sepeda ya sama-sama Robert, sama Pak Pri ya. Tapi pasti kalau ke Kediri saya ketinggalan separuh saudara ya. Tapi ini kita. Tapi kalau kita menantikan Tuhan, Tuhan katakan aku berikan kamu kekuatan baru. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Ya, yang mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan. Dan kita akan terbang naik. Bukan seperti burung emprit, bukan seperti burung tekukur, tapi seperti burung Raja Wali. 1000 meter, 2000 meter, 3000 meter, 7000 meter. Sehingga saya pernah katakan di Amerika Latin pesawat terbang bukan takut puting beliung, bukan takut gunung yang tinggi, tapi pesawat terbang takut burung Raja Wali. Karena 6.000 meter, 7.000 meter, 8.000 meter mereka masih ada. Bayangkan kalau sekumpulan 30 ekor burung Raja Wali kesedot masuk di propeller pesawat itu pasti jatuh. Ya, demikian kita. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru supaya kita terbang
naik. Naik itu artinya di atas masalah kita, di atas persoalan kita, di atas kemampuan kita. Oh, dan kita akan berlari, tidak menjadi lesu, dan kita berjalan tidak menjadi lelah. Karena apa? Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kita bisa nyanyi, ku berjalan serta Tuhan, Dia pimpinku. Harap siang dan malam berjalan serta Tuhan. Semua nyanyi. Ku berjalan serta Tuhan, Dia pimpinku sepanjang jalanku. Ku berjalan siang dan malam berjalan serta Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia menuntun kita berjalan pagi, siang, dan malam. Tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 sampai Tuhan datang. Kemurahan Tuhan luar biasa. Ya, tahun ini kita memperingati 90 tahun GPD Tiberias. Ya, mengalami pasang surut, mengalami ada saat ya kesusahan, ada saat diusir, harus keluar dari tempat ibadah. Akhirnya mendapat tempat ini, yang tempat ini dulu malah tempat peternakan sapi, tempat pemerahan. Tapi Tuhan bekerja, saudara, sehingga di tengah-tengah yang kita alami, Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Sampai hari ini kita bisa masuk 90 tahun. Itulah sebabnya meskipun sederhana, bulan depan kita akan adakan. Mestinya Mei, tapi kita adakan 18 Oktober. Bantu dalam doa, dan ke saudara Dana bantu supaya gereja ini tetap diberkati Tuhan. Dan saudara tahu kita bukan hanya gereja sendirian, dengan gereja ini sekarang ada kira-kira 90 gereja di Kabupaten Kediri ini, Kota Madya, dan kebanyakan dasarnya di sini. Pendeta di Kandangan, ya Pak Jono tuh dari sini, di Puncu, ya di banyak tempat saudara, yang di Kediri juga dari sini dulu, ya Pendeta Ramlan juga dari sini dulu. Kita lihat, ya sehingga kita bisa terbang naik dan banyak hal saudara-saudara. Tuh karena Tuhan memberikan kekuatan. Ya pada saat aku lemah, pada saat aku tidak berdaya, Roh Kudus memberikan kekuatan. Dan yang terakhir, kalau kita menantikan Tuhan, kita akan mengalami kebaikan. Amin. Jadi yang pertama, ditolong Tuhan. Yang kedua, tidak akan dipermalukan. Yang ketiga, mendapatkan kekuatan. Dan yang terakhir, kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Ratapan 3 ayat 25. Alkitab Lama nudup Yeremia. Ratapan 3 ayat 25. Mari, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya, jadi bagi orang yang baik ganti dengan saya, ya. Jiwa itu ganti dengan saya. 2, 3. Tuhan adalah baik bagi saya yang berharap kepada Tuhan dan bagi saya yang mencari Dia. Luar biasa. Ayat 26. Ayat 26. Nah ini kuncinya sama juga. 2, 3. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mungkin masih sakit, mungkin masih susah, mungkin masih ada masalah. Persoalanmu yang satu belum selesai, datang persoalan yang lain. Tapi yakinlah Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Yakinlah Dia akan menanti, Dia akan memberkati kita kalau kita mau menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti Alkitab yang sering saya katakan, Yabes, seorang anak yang malang, seorang anak yang sial, seorang anak yang tidak harapan. Mamanya bilang, Yabes, tidak ada guna mama lahirkan kamu. Kamu cuma bikin susah mama. Di kampung kalau dia jalan orang teriak, Yabes, si pembawa sial. Yabes,
si penyakitan. Tapi Yabes dia menantikan Tuhan. Dia katakan, Tuhan berkati aku. Kalau kita saja menantikan Tuhan, Tuhan pasti mau menolong dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri dengan doa Yabes. Jadilah Yabes-Yabes yang selalu menantikan Tuhan. Mari singer ke depan. Jadikanlah kita orang-orang yang menantikan Tuhan seperti Yabes ini. Berkata Tuhan, berkati aku, berkati keluargaku, luaskan daerah kesaksianku, luaskan daerah usahaku lewat anak-anakku. Pakai kami semua, dijauhkan Tuhan dari pandemi COVID ini Tuhan. Bimbing kami pada jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dan sungguh luar biasa Alkitab menjawab. Yabes berdoa dan Tuhan menjawab. Kita berdoa, Tuhan pasti jawab. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah dengan firman Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang lagi mengalami masalah persoalan, Engkau jawaban. Jadilah kami Yabes-Yabes di akhir zaman ini Tuhan. Memakai kami jadi berkat di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami. Dan berkatilah kami, berkatilah juga gereja kami ini. Kami berdoa untuk rencana hari ulang tahun gereja ini. Secara khusus berdoa untuk ulang tahun kaum wanita yang akan diadakan besok sore. Engkau juga berkati. Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus beserta dengan kita mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percayakan firman akan berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.